Halo guys, di video kali ini kita akan coba bermain-main dengan slug pada sebuah website. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu slug itu apa, jadi slug itu adalah salah satu bagian dari URL di mana biasanya berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah halaman dan sifatnya itu mudah dibaca. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat sebuah website artikel itu, kebanyakan itu dia websitenya pasti menggunakan slug untuk mengidentifikasi artikel yang disediakan oleh websitenya. Kita ambil contoh di sini dari Medium, salah satu artikelnya. Nah, ini uh, sorry. Nah, Medium ini dari multilingual sampai kode-kode random ini yang dinamakan slug. Jadi biasanya kalau kita mau lihat kayak detail sebuah data gitu kan kita biasanya pakai ID atau UUID gitu. Nah, selain pakai ID atau UUID, sebenarnya kita juga bisa pakai slug kayak gini nih, supaya uh, URL kita bisa lebih mudah dibaca. Karena kenapa slug ini bisa jadi pengganti ID atau UUID? Karena slug itu pasti sifatnya juga unik. Contohnya ini nih, karena kan di sini kenapa ada angka-angka random kayak gini? Ini tuh untuk menjaga slug kita tetap unik, karena kan slug itu biasanya diambil dari contohnya ada title di sini. Medium itu artikel ini titelnya adalah Multilingual Support with Laravel dan Foo. Nah, itu tuh dia akan pakai titel tersebut untuk pengganti ID atau UID di website kita. Contohnya kayak gini nih. Terus ditambahkanlah kode random kayak gini supaya menjaga slug kita tetap unik kayak gitu. Terus selain untuk mempermudah kita membaca URL, slug ini juga bisa mengoptimalisasi SEO pada website. Karena kan search engine itu akan menggunakan teks dari URL kita untuk memahami isi konten website apa nih yang ada di sini gitu. Jadi contohnya, oh ini artikel, oh ini URL multilingual support with Laravel UFO. Pasti isinya tuh gak jauh-jauh dari sini gitu. Nah contohnya kayak gitu. Jadi bisa mengoptimalisasi SEO juga slug itu. Oke, jadi di sini kita udah tahu slug itu apa. Selanjutnya kita akan langsung aja eh coba menggunakan slug dalam aplikasi kita. Di sini kita akan coba pakai Laravel Framework. Oke, sebelum lanjut, mungkin di sini aku akan coba jelaskan dulu hal-hal apa aja yang perlu teman-teman lakuin kalau mau mengikuti pembahasan ini. Jadi yang pertama di sini aku udah install Laravel versi 10. Uh, di sini kita coba cek. Nah, ini Laravel versi 10. Terus di sini aku juga udah setup database juga pakai MySQL di sini. Database-nya namanya Sekolah Laravel Slug. Nah, ini. Terus yang ketiga untuk starter kit-nya aku juga pakai Jetstream plus Inertia. Jadi untuk mempercepat proses kita aja karena di sini kita akan coba lebih fokus ke implementasi slug dibandingkan building dari awal kayak gini nih. Jadi biar kita cepat aja kita pakai starter kit Jetstream plus Inertia. Oke, jadi untuk Laravel teman-teman bisa langsung download aja di dokumentasi resminya di sini di installation your first Laravel project. Nah, ini bisa diikutin aja nih step by stepnya untuk install Laravel fresh dari awal. Terus untuk Jetstreamnya sendiri juga bisa langsung uh, langsung pergi ke dokumentasi resminya aja nih di jetstreamlaravel.com. Ke instalasi di sini udah jelas sih step by stepnya jadi bisa diikutin aja. Jangan lupa pakai yang liveware pakai yang inertia ini karena nanti kita akan pakai Foo untuk front end-nya seperti itu. Jadi jangan lupa pakainya yang inertia ini
untuk instalasi JStream-nya seperti itu. Oke, jadi kalau udah ready, selanjutnya nanti tampilan awal JStream ya. Ini masih basic banget JStream, awalnya kayak gini. Terus kita akan coba jelasin dulu untuk studi case-nya seperti apa. Jadi apa yang akan kita coba di sini? Yang pertama, kita akan nambahin 3 tabel baru. Jadi ini masih bawaannya JStream ya. Balik lagi, ini belum aku ubah apapun. Jadi nanti kita akan coba tambah 3 tabel baru. Yang pertama yaitu tabel books. Jadi tabel ini nanti berfungsi untuk menyimpan data-data buku. Jadi nanti kita akan coba uh, ada list buku gitu. Terus kita akan coba lihat detail bukunya. Nah, nanti detail bukunya itu uh, kita akan coba pakai yang namanya slug. Karena kan biasanya kalau misalkan kita lihat detail data kayak gitu kan kita pakai ID tuh. Nah, ini kita akan coba ganti kita pakai slug. Caranya seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua kita uh, pakai juga tambahan tabel yang namanya publisher. Jadi publisher itu nanti isinya adalah data-data publisher dari bukunya. Yang ketiga itu adalah tabel creators. Jadi fungsinya untuk menyimpan data-data pembuat bukunya itu siapa aja kayak gitu. Ini kita buat simbol aja sih. Jadi nggak perlu yang terlalu ribet-ribet gitu. Yang penting nanti kita akan coba cek implementasi slugnya seperti apa kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kita setup tabel-tabelnya. Yang pertama kita coba running PHP Dynamic Migration. Di sini kita akan coba langsung buat tabel yang pertama yang namanya box tabel seperti ini. Nanti dia akan muncul file baru di migration ya, namanya buku. Oke, sorry. Mungkin jangan buku dulu. Yang pertama berarti kita akan coba buat publishernya dulu. Karena nanti buku akan punya relasi ke publishernya. Ke tabel publisher gitu. Terus habis publisher kita akan buat tabel kedua namanya creators. Terus yang ketiga baru yang terakhir itu tabel bukunya. Nah kayak gini. Oke. Terus kita akan coba buat untuk publisher mungkin isinya ada nama nama penerbitnya siapa gitu, nama publishernya. Terus yang kedua itu fieldnya kita akan isi slug. Jadi idenya adalah uh, di publisher ini masing-masing publisher itu akan punya slug. Jadi slugnya itu based on nama publishernya kayak gitu. Untuk kreator juga sama, simbol aja kita akan pakai nama juga, terus slug juga sama. Di sini juga jangan lupa unique untuk tipe data slugnya. Tipe datanya string, terus dia ada tambahan unique untuk fieldnya seperti itu. So untuk buku kita buat simpel aja. Ada title, terus ada description, terus juga ada slug juga. Oke, jadi untuk slug ini nanti kita akan pakai package tambahan untuk generate slugnya. Jadi kita nggak perlu buat manual gitu. Kayak kalau misalkan ada uh, yang udah pernah dibuat gitu, nanti dia akan otomatis nambahin Unicode-nya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat dari awal untuk generate slugnya. Oke, kayak gini udah mungkin simple aja. Terus kita buat modelnya untuk masing-masing tabel. Model yang pertama itu kita buat untuk publisher. Terus yang kedua untuk kreator. Yang ketiga
untuk uh, bukunya, untuk tabel buku. Oke, kita coba cek di sini model. Nah, ini udah kebuat semua. Oke, ini berarti oke, sorry, untuk buku kita kelupaan. Jadi untuk buku itu karena nanti kita idenya itu buku punya relasi ke apa namanya? Punya relasi ke publisher sama kreator. Jadi ini kita tambahin dulu untuk field relasinya. Di sini kita tambahin foreign ID, publisher ID gitu. Terus nggak usah no label, kita langsung aja constraint, terus cascade on update sama delete. Ya. Terus yang kedua untuk filter relasi ke kreatornya, kreator ID, kita constraint. Nah ini. Jadi simpel aja kayak gini. Setup migration udah selesai, terus kita tinggal migrate langsung aja. Nah, oke, udah sukses. Terus kita cek di sini apakah tabelnya udah masuk di database-nya. Oke, di sini udah ada tabel yang namanya buku. Terus ada juga untuk kreator. Terus sama ada juga untuk publisher. Oke, di sini berarti udah sukses untuk setup migrasinya. Terus selanjutnya kita akan langsung coba untuk install package untuk menggenerate slug-nya, karena habis ini kan kita langsung buat seeder untuk data dummy di masing-masing tabel itu. Karena perlu slug, kita sebelumnya kita akan install package-nya dulu. Untuk generate slug kita pakai ini Xavier Box ini, Eloquence Sluggable. Dia udah 3,7 ribu star, jadi udah ya terpercaya lah ya, dipakai banyak orang gitu. Nanti untuk linknya aku akan tambahin ke deskripsi di video, nanti bisa dicek aja. Ini kita langsung aja install package-nya. Sorry. Yep, kita install dulu. Ini untuk penggunaannya juga simple banget, tinggal kita nambahin apa namanya thread di model yang mau kita implement slug-nya. Terus di sini ada source, terus ini kita bisa arahin slug ini mau dibuat based on field mana gitu. Oke, ini udah selesai. Terus ini untuk apa namanya? Untuk config-nya, kalau misalkan mau update-update config dari Sluggable-nya juga bisa. Di sini tinggal publish aja nih config-nya. uh, kita nggak akan deep dive ke config-nya terlalu banyak. Jadi mungkin bisa teman-teman baca sendiri aja. Di sini udah ada penjelasannya lengkap banget. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan khusus teman-teman yang mau dipakai dari config ini, silahkan diubah aja, nggak ada masalah. Terus oke. Selanjutnya kita update dulu aja ketiga model kita untuk buku, kreator, sama publishernya. Jadi kita perlu menggunakan ini ya, trade-nya, package-nya. Jadi eh tambahin aja di sini, terus fungsinya juga, metodenya ke modelnya. Jadi dia biasanya itu nanti field slug yang ada di model ini nanti dia akan otomatis ke generate based on source-nya itu dari field mana gitu. Jadi semisalkan kalau field slug-nya teman-teman namanya bukan slug nih, misalkan namanya itu slug book gitu. Tapi karena biasanya sih cuma slug ya, tapi kalau misalkan teman-teman field-nya spesifik gitu bukan slug, ya nanti tinggal diganti aja di sini jadi ada slugbook gitu. Nanti dia otomatis akan nge-generate slugnya itu ke dalam field yang di define di sini gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa ubah sesuai kebutuhan aja sih di sini. Oke, book ini source-nya dari title benar. Kita import dulu, jangan lupa. Oke, yang kedua ke kreator. Kita copy lagi.
Nah, kayak gini kita import juga. Nah, karena dari kreator itu tabelnya adanya cuma nama, jadi di sini kita ganti untuk source-nya jadi field nama gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja sih sebenarnya. Untuk publisher eh, sama kayak kreator juga berarti. Nah, oke. Untuk setup ya, ini untuk setup slugnya udah selesai, jadi cuma kayak gitu aja. Nanti kita akan coba cek eh hasilnya kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi untuk data dummy-nya kita pakai factory aja biar cepat. Jadi factory plus seeder. Jadi nanti kita akan buat dua data untuk publisher, terus dua data untuk kreator, terus bukunya mungkin antara 30, 10, 20 gitu. Nanti kita sesuaiin aja. Oke, jadi buat factory-nya dulu untuk generate data dummy-nya. Yang pertama kita buat publisher-nya dulu aja. Jadi publisher factory gitu. Terus udah sukses, kita cek di sini ada file baru namanya publisher factory. Di sini kita tinggal isi aja nama, terus kita pakai Faker, terus kita ambil nama ini aja. Jadi ini kan karena publisher itu ya walaupun bukan nama orang tapi ya yang penting nama aja lah gitu ya. Jadi kita nanti dia akan nge-generate data dummy nama untuk publishernya kayak gitu. Terus nah ini slug gak perlu kita tambahin di sini karena nanti dia akan otomatis di-generate oleh package-nya ini nanti. Jadi ketika ada event create data gitu, nanti dia akan baca nih thread-nya, package-nya. Jadi nanti dia akan diselipin di situ untuk nambahin slug field-nya based on source-nya kayak gitu. Jadi untuk proses create-nya kita nggak perlu nge-define slug-nya dan ini dia akan otomatis ditambahin sama package-nya kayak gitu. Jadi cukup namanya aja kayak gini. Terus yang kedua itu berarti creator. Nah, creator factory ini sama, kita isi nama aja. Nah, kayak gini. Terus yang ketiga itu untuk bukunya. Nah, untuk buku di sini kita ada buat agak beda aja untuk buku karena kan dia untuk title sama description jadi kita buat factornya based on word aja gitu biar lebih bervariasi. Buku kan biasanya seharusnya kan kata-katanya bukan nama orang gitu ya. Jadi kita buat random word aja gitu. Terus description mungkin kita buat uh, mungkin random dari 5 kata gitu. Terus untuk publisher ID di sini kita buat random aja karena kan tadi kita rencananya untuk publisher itu cuma ada dua data doang. Nah, jadi di sini kita akan random antara satu atau dua gitu aja, biar simple. Creator ID kita isi random. Nah, kayak gini. Terus factory udah ready, kita tinggal buat aja untuk seedernya, make seeder untuk masing-masing factory-nya. Yang pertama publisher seeder kayak gini. Yang kedua creator seeder. Yang ketiga itu book seeder. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita cek dulu di sini di folder seedernya untuk book seeder. Jadi kita akan generate uh, mungkin 20 aja sih, 20 buku gitu. 20 create. Nah, kayak gini. Kita import modelnya. Nah, oke. Terus untuk kreator kita buat dua.
Terus untuk publisher juga kita buat dua. Nah, oke. Sip, terus kita tinggal panggil aja di sini untuk semua kelas seedernya. Yang pertama berarti publisher seeder. Oke. Terus yang kedua itu ada kreator. Yang ketiga terakhir bukunya ya. Data bukunya. Oke. Sip. Jadi di sini kita udah setup untuk seedernya juga. Buku kita akan generate 20 data buku. Untuk kreator kita akan cuma generate 2. Terus publisher kita juga akan cuma generate 2. Oke, langsung aja kita DB sheet. Nah, oke, sukses. Kita coba cek di sini. Oke. Ini untuk titel bukunya udah sukses ke generate. Ini juga udah. Oh wait, buku itu. Oh, 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 oh. Oke, sorry. Ini kita harusnya words ya. Tipe-tipe. Jadi biar bisa generate lebih dari satu kata sih. Karena kalau kayak gini aneh banget dia bentukannya cuma satu-satu doang. Jadi kita ulangin aja. Migrate rollback. Kita migrate ulang. Terus kita sheet ulang datanya gitu. Sandy basic. Nah, oke, kita coba cek lagi. Nah, ini kan udah oke ya. Jadi kayak gini, karena ada lebih dari satu kata untuk buku, terus untuk deskripsinya lebih dari ada 5 kata untuk deskripsi, terus nanti dia slognya tuh bakal kegener kayak gini nih, dipisahin dengan strip kayak gini. Saya sebenarnya bisa diubah juga sih di config. Kalau misalkan kita cek di config-nya, tadi config sloggable. Package-nya di sini ada separator. Nah, ini kita bisa ubah-ubah sebenarnya. Tapi kan biasanya kalau URL itu kan dipisahin based on strip kayak gini ya. Jadi kita pakai yang normal aja gitu. Oke, Faker data udah. Nah, kan data udah ready nih berarti. Selanjutnya kita prepare untuk root-nya terlebih dahulu nih. Root controller sama halamannya supaya nanti kita bisa tampilin di sini ya di halaman ini untuk list tabelnya, list tabel dari bukunya gitu. Oke, di sini kita yang simple aja, class prefix artikel, name-nya artikel juga. Nanti kita grouping di sini. Nah, kayak gini. Terus kita buat root indeksnya ke halaman list bukunya nanti. Oh, sorry, kok artikel. Gila ngelantur aku. Oke, ini kita ganti jadi book controller. Sorry ya, books ya bukan artikel. Aku agak ngelantur ini. Oke, uh, index. Kita namain index juga. Nah, kayak gini mungkin. Terus kita buat controllernya dulu. Ini biar uh, langsung ke generate untuk indeks. Nah, ini fungsi-fungsinya. Jadi nanti kita akan langsung aja ngelihat uh, nge-prepare untuk kita ratunkan ke halaman indeks kayak gitu. Halaman list bukunya. Oke, sebelum itu mungkin kita akan prepare dulu halamannya. Di sini kita akan buat di dalam pages. Kita tambahin book kayak ini. Terus kita tambahin satu file namanya index.fu.
Nah, terus untuk isinya seperti apa? Isinya sebenarnya simpel aja. Kita ambil base konsepnya dari sini ya, base layoutnya. Jadi ada navbar, terus ada tulisan dashboard. Nanti yang kita akan ubah-ubah isinya ini. Jadi isinya ini nanti kita akan ganti ini Laravel JStream ke bawah jadi tabel gitu. Jadi kita copy aja di sini untuk layout dari dashboard karena kan nanti isinya akan sama aja sebenarnya. Nah, kayak gini terus kita ganti jadi books. Terus di sini kita ganti jadi book titelnya gitu. Terus nah ini untuk welcome kita hapus aja. Nanti untuk welcome kita ganti jadi list tabelnya kayak gitu. Oke, kita cek dulu aja di sini return ah return inertia render. Kita arahin ke foldernya tadi ke book index, terus kita kirim data bukunya juga sekalian aja di sini book all gitu. Nah, kita import, oke, udah sukses. Kita returnkan di sini books books. Oke, terus kita import juga inersianya, jangan lupa. Nah, ini seharusnya udah ready nih untuk nampilin halaman indeks ya, indeks dari bukunya gitu, halaman buku. Terus yang terakhir kita tinggal nambahin di layoutnya untuk navbarnya ya. Navbarnya kita tambahin di sini. Nah, kita tambahin jadi artikel, terus kita arahin ke root artikelnya juga, artikel index. Oke, kita coba cek. Oke, ini apakah ada sesuatu? Kita coba cek dulu. Sepertinya ada yang salah. Article index is not in the root list. Oke, kita coba cek lagi. Wah, kenapa ya? Ke artikel terus ya. Kebanyakan eh, kebanyakan buat tutor pakainya artikel. Jadinya eh, kita pakainya buku ya, bukan artikel ya. Balik lagi ya. Sorry, sorry. Nah, ini ya udah. Nah, ini udah bisa nih. Udah ada halaman baru buku. Jadi udah oke. Selanjutnya tinggal kita buat tabel ya di sini. Tabel untuk eh untuk ngalih bukunya. Jadi kita pakai aja komponen Tailwind gitu di internet ya. Nah, ini pakai Flowbit aja yang simple. Kita akan pakai tabelnya ini. Jadi nanti kita nggak perlu yang pakai yang fancy-fancy gitu. Nah, ini kita kopas saja dari itu komponen Flowbitnya. Tadi aku juga sertain aja eh eh, link ini ya kalau misalkan mau nyari-nyari komponen di sini juga ada nih komponen Tailwind bisa dipakai aja kalau misalkan teman-teman mau coba juga gitu. Di aku sertain di deskripsi juga. Oke. Di sini untuk buku berarti kita yang pasti itu ada title, terus ada description, eh terus ada publisher name di sini mungkin biar kelihatan gitu. Publisher name, terus ada creator name gitu. Nah, di sini kita hapus aja. Ini nggak perlu. Terus sisanya kita tinggal V4 aja di sini. Uh, data index in books. Terus key kita kasih indeks sebagai key-nya di tiap-tiap row. Oke, ini lupa kita juga perlu ngedefine props-nya dulu. Jadi karena dia JStream itu pakainya script setup kayak gini. Jadi untuk define props kita cukup lakuin kayak gini aja.
books tadi yang dikirim dari controller ini books, terus dia tipenya array. Nah, kayak gini. Oke. Ini berarti dia udah dapat data bukunya. Di sini kita tinggal ganti aja jadi data.title. Terus di sini juga data.description. Terus di sini ada data.publisher.name. Terus ada data.creator.name. Oke, ini kita uh, belum nge-define relasinya ya. Kita define dulu relasinya di sini. Public function publisher belongs to publisher.class dot class publisher class gini. Oke. Terus selanjutnya creator kayak gini. Nah, di sini kita tinggal pakai eager loading, ambil relasi dari dua tabel tadi ke publisher sama ke creator. Biar gak ada yang namanya n plus one query issue ya. Oke. Oke, sorry. Kita ganti jadi get. Nah, nih udah bisa. Jadi di sini udah kelihatan ya. Jadi untuk title, deskripsi, publisher name, creator name, ini berarti udah berhasil. Step terakhir nih. Nah, ini kita akan coba lihat perbedaan. Biasanya kita itu kalau misalkan kita akan ambil contoh ada button detail. Kita tambahin dulu aja button detail di sini. Di sini kita tambahin action. Nah, action kayak gini. Terus uh, jadi terakhir di sini kita tambahin button aja. Yang kita import dulu. Nah, oke. Nah, ini nanti kita langsung aja href ke halaman detail karena idenya adalah button ini nanti dia fungsinya itu untuk ngeredirect buku kita ke halaman detail gitu. Jadi nanti ada halaman detail, kita akan coba bandingin kalau biasanya kita pakai ID kayak gimana, terus kita pakai slug itu kayak gimana. Nah, oke, sebelumnya kita tambahin dulu aja untuk rutenya. Nah, kayak gini. Terus di sini jangan lupa kita event juga. Terus ID. Terus di sini data.id. Terus untuk kelasnya kita pakai yang dari komponen aja ya. Kayaknya ada nih button di sini. Primary button nih kita ambil kelasnya ini aja kita copy biar gak perlu kita buat ulang dari awal. Nah, kayak gini kita coba cek. Kita refresh. Route state. Oke, ini kita ganti dulu. Terus kita isi detail. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Detail terus nanti ini endpointnya kita akan arahin dari sini. Kita arahin ke halaman detail. Jadi ini belum ada. Nanti kita akan buat habis ini book detail mungkin artikel dollar artikel find dollar id. Anjir kok artikel lagi tuh. Artikel terus. Gila.
Buku, sorry. Book, kan artikel ya, sekali lagi ya. Kita pakai data buku gitu. Oke, terus kita buat aja halaman baru di sini untuk halaman detailnya. Oke, di sini aja detail. Nah, ini nggak perlu yang ribet-ribet, kita ambil gampang aja. Layoutnya sama kayak yang di list all. Ini berarti buku, dia tipenya objek karena cuma satu data doang. Terus di sini mungkin kita ganti jadi nama buku titelnya ya, nama titelnya. Terus ini tabelnya kita hapus, kita ganti jadi deskripsi aja lah gitu. Mungkin jadi book dot description. Nah, kayak gini aja untuk detailnya. Jadi uh, yang simple gitu. Oke. Nah, ini untuk yang pertama kita akan coba cek pakai ID dulu ya. Nah, ini dia. Kalau kita misalkan pakai ID, oke. Ini teksnya aku ganti dulu aja. Jadi wait. Mm, 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 mm. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kita cara pertama pakai ID kan biasanya kayak gini nih. Kalau misalkan yang umum ya, ada tabel gitu. Kalau misalkan detail dari itemnya, nah ini kan dia URL-nya masih pakai ID nih, kayak gini. Nah ini sebenarnya kita bisa ganti ID itu pakai slug. Nah ini topik utama kita ya. Jadi kita akan coba ganti ID itu jadi pakai slug. Sebenarnya simple. Jadi di sini kita ganti parameter URL-nya jadi slug itu. Terus di controller kita juga ganti aja karena slug itu dia string. Di sini kita ganti jadi slug kayak gini. Nah, jadi ini sebenarnya itu kayak cuma pengganti ID aja slug. Jadi di sini kita nge-find-nya bukan based on ID, tapi kita find dia based on slug-nya. Nah, kayak gini, karena kan slug itu sifatnya dia udah unik ya. Jadi kita nggak perlu takut dia bakal nge-return dua buku dengan slug yang sama gitu. Jadi nanti dia otomatis kita bisa ngelakuinnya kayak gini. Kita akan ngecari slugnya dari item bukunya gitu, terus kita return aja dan nanti dia otomatis seharusnya resultnya bakalan sama gitu. Nah, ini kita ganti aja di sini jadi kayak gini. Jadi kita ganti slug, terus kita kirimnya ya kita kirim ke sini, kita ganti jadi slug gitu. Nah, ini di sini klik detail. Nah, dia udah keganti nih URL-nya. Jadi kayak gini. Jadi fungsinya sama nih. Data yang di return juga sama seperti kalau misalkan kita pakai yang ID tadi. Jadi untuk fungsionalitas slug kira-kira kayak gitu. Jadi di sini kita udah tahu nih cara menggunakan slug sebagai URL seperti apa kayak gitu. Nih contohnya. Nah, ini sebenarnya kalau slug itu kita nggak sebatas cuma kayak gini doang. Fungsionalitasnya itu luas banget. Kita bisa implementasi slug itu luas. Contohnya nih aku lihat-lihat website. Contohnya di Halo Dokter ini ya kita benchmark dari website ini aja nih Halo Dokter. Nah, dia unik nih di sini. Kenapa unik? Karena dia di setiap filter ini kalau misalkan kita lihat eh, nah, ini nih unik nih. Karena kan biasanya kalau misalkan kita ngefilter itu dia nambahnya sebagai query param ya di sini ya. Misalkan biasanya kan kayak gini nih, misalkan city Ambon gitu. Nah, kalau di Halo Dokter ini dia nggak dia ngepasang filternya jadi URL.
Nah, sebenarnya kita bisa implementasi juga nih yang mirip-mirip kayak gini. Jadi, misalkan kita istilahnya kayak dynamic slug ya. Jadi, kita bisa nambah beberapa apa namanya? Beberapa slug gitu. Jadi, istilahnya nanti misalkan teman-teman mau buat kayak yang di Halo Dokter tuh, wah keren tuh filter, tapi filternya itu jadi dijadiin sebagai slug gitu, jadi sebagai URL gitu. Itu kita bisa juga implementasi kayak gitu. Contohnya gimana ini kita akan coba sekarang. Ini implementasi kedua ya. Sekali lagi slug itu luas banget pemakaiannya. Jadi ini cuma salah satu contoh aja. Gitu. Kita benchmark dari Halo Dokter tadi. Oh ternyata dia slug bisa dijadiin itu tuh. Bukan jadi query param tapi jadi bagian dari URL-nya gitu kan. Nah ini kita nggak akan buat UI filternya. Jadi kita akan buat fungsionalitasnya aja. Jadi biar cepat juga di sini. Mungkin ada beberapa yang perlu kita update. Yang pertama untuk URL. Jadi kita gak akan pakai URL seperti ini. Jadi slug ini kita akan buat jadi dinamik gitu. Maksudnya gimana? Jadi di sini kita tinggal tambahin aja where uh, where slug. Sorry aku agak lupa. Uh, jadi kayak gini harusnya. Nah, terus ini jadi kalau kayak gini seharusnya biar tidak bentrok kan tadi kita detail halaman detail kan kita pakai slug juga kan ya. Nah ini kita kan pakai slug juga. Tapi sementara kalau misalkan kita mau misalkan kita ada filter publisher sama filter kreator gitu. Terus kita mau filter publishernya dijadiin sebagai URL tuh kayak yang di Halo Dokter. Jadi misalkan ada kayak gini, Dokter Muriel Basirian. Nah kayak gini nih contohnya nih. Nah, caranya buat kayak gini, terus misalkan ada satu filter lagi namanya kreator gitu. Misalkan kayak gini. eh Nikolaus Mayer. Nah, contohnya kayak gini nih. Ada satu filter untuk publisher kita taruh di URL, terus filter kedua untuk kreator kita taruh di URL juga. Nah, ini kan sebenarnya nanti kalau misalkan eh untuk yang ditanyakan bakalan bentrok gitu karena kan di dalam kan juga sama-sama slug ya modelnya ya jadi kan nanti kebacanya dia bakalan bingung tuh oh ini dia maksudmu itu satu ini filter atau mau ke detail itemnya gitu nah untuk handlingnya gimana nah ini mungkin ini bukan cara paling the best ya tapi ini bisa jadi opsi gitu. Contohnya kayak gini, mungkin ini kita berarti untuk function show itu udah hilang dijadiin pivot karena kan ini endpoint ini tuh untuk ngehandling antara filter filter data atau antara kita mau nunjukin halaman detail buku gitu. Nah, ini intinya kan kayak gitu. Nah, kita nambah satu function lagi namanya pivot. Kayak gini, terus kita punya apa namanya? Punya satu parameter slug gitu. Nah, kayak gini. Jadi di sini itu kita bisa ngedefine nih. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Jadi kan slug itu dia kalau misalkan kita isi dua, nah kayak gini kan dia bakal ngereturn string. String nanti dia modelnya tuh kayak gini nih stringnya. Nah, nanti isi slugnya tuh kayak gini. Nah, kita perlu cari tahu kalau misalkan dia slugnya itu lebih dari satu, berarti kan dia otomatis kan dia adalah sebuah filter gitu. Tapi kalau misalkan dia hanya ada satu, kita perlu ngecek tuh. Oh, kalau misalkan cuma ada satu slug yang dikirim dari URL, dia mau masuk sebagai detail buku atau dia masuknya ke filter gitu kan. Logiknya gitu. Nah, jadi kita bisa simpel aja, kita jadiin kayak gini aja. Jadi ada yang namanya slug separator gitu. Kita nge-define separator slugnya itu pakai apa. Sini kita kan pakai separatornya garis miring terus
Slug array gini, ini caraku aja ya sebenarnya ya. Jadi bisa diikutin bisa enggak gitu. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke situ kita akan cek dulu di sini. Kalau misalkan uh, slugnya itu lebih dari satu ngeceknya ini, jadi kita tinggal export aja nih slugnya gitu. Kita export garis miring, terus kita export slugnya, kita jadiin slug array gitu. Nah, kami kayak gini nih udah jelas nih jadian kalau misalkan slugnya itu lebih dari satu slash itu, nanti dia akan nge-export stringnya itu, terus dia jadi masukin ke dalam slug array kayak gini. Nah, di sini kita tinggal cek kalau misalkan slug array-nya kosong, tidak kosong. Nah, kayak gini. Yang berarti dia itu slugnya lebih dari satu, lebih dari satu string kayak ini. Nah, nanti di sini kita tinggal return aja nih, return inertia render ke book lagi, book index, terus kita kirim data bukunya di sini. Nah, kayak gini. Terus di sini kita tinggal filter aja. Kita define publisher ID, terus slug array. Nah, ini jadi catatan juga kalau misalkan mau pakai cara seperti ini. Jadi kita harus pastiin benar-benar urutannya tuh udah benar gitu. Jadi jangan sampai misalkan ada dua filter kayak gini ya. Ada filter publisher sama kreator. Jadi pastiin aja publisher itu dia posisinya yang pertama gitu. Kreator yang kedua. Karena kan kita nggak bakalan tahu kalau misalkan dia random gitu. Tahu-tahu kreator yang pertama kan nanti filternya di sini kan bisa agak ribet gitu kan ya. Jadi kayaknya sih lebih gampang kayak gitu. Jadi kita tinggal main di UI-nya aja di sini filternya assigning URL-nya gini. Yang penting urutannya benar. Yang pertama di sini kita akan filter publisher, yang kedua kreator gitu. Di sini kita tinggal langsung aja sih berarti book sama dengan book where Hmm, publisher ID sama dengan kita get dulu ID-nya where slug sama dengan slug array ke pertama ya berarti ya ke indeks ke 0. Kita ambil data publishernya dulu. Kita uh, ambil publisher, kita ambil ID-nya. Terus yang kedua itu untuk kreator juga sama konsepnya. Jadi untuk kreator kan dia berarti indeks kedua gitu. Terus ID. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini udah gampang nih berarti. Kita tinggal ngefilter aja. Publisher ID. Kita ambil kayak gini. Terus kita where creator ID. Kita get. Nah, kita tambahin width-nya dulu, jangan lupa. Nah, kayak gini nih. Jadi, apa namanya? Istilahnya kita tentuin dulu aja urutannya, urutan slugnya kayak gimana. Terus kita ambil ID dari masing-masing slugnya juga kayak gini contohnya. Terus kita sisanya tinggal ngefilter bukunya seperti biasa gitu. Nah, ini kalau misalkan mau ngelihat, oke sorry. Return inertia render book index pivot. Kita coba cek dulu untuk nama publishernya. Rencananya ini. Terus untuk nama kreatornya.
Nah, kita cari kayak gini, terus kita coba cek lagi. Tadi sih ada yang aneh sih. Baca kita coba cek lagi sekali lagi. Pivot bener, slug. Slug array. Nah, property ID on null. Apalagi nih? Slug array ke satu. Oke, apakah ada yang salah? Ah, Miss Margarete Sauer DVM. Udah benar. Wait. Ini kreator ya yang salah ya. Mm, 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 mm. Kita coba diri dulu aja. Nol satu udah benar. Coba cek di sini. Oke, ini udah benar juga. Miss Margaret first. Uh, 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 uh. Creator Westlock ID. Kenapa nih? Ada aja. Kok nol ya, kreator. Oke, kita coba cek lagi. Lah, what the hell? Mm, 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 mm. Hah? Ada yang aneh deh. What? 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 Oke, coba cek dulu ya. Mm, 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 mm. Lah. Kreator kan ini. Oh, anjir. Belum di belum tak refresh ternyata. Ya ampun, ya ampun. Ya, kita balik lagi. Seriusnya sih udah bener sih. Nah, ini harusnya datanya ini nih. Tadi lupa, belum di refresh. Nah, nih kayak gini nih contohnya nih. Berarti ini udah benar nih ke filter nih. Ya kan? Yang publisher name-nya ini, terus creator name-nya ini bukunya cuma satu. Terus misalkan kalau misalkan kita ganti lagi nih, yang kreatornya orang ini nih, yang satunya lagi. Nah, ini nanti dia udah benar ke filter nih. Jadi untuk kasus pertama yang misalkan dia isinya dua dua string kayak gini, dua slot kayak gini, udah oke, udah ke handle nih. Nah, terus kalau misalkan yang isinya satu doang, gimana dong? Jadi kita tinggal begini aja. Kita set dulu default value-nya untuk publisher ID, creator ID-nya juga. Nah, kayak gini. Nah, terus kita tinggal kayak gini aja sebenarnya. Nih, kita tinggal checking dulu. Yang pertama, kalau misalkan dia booknya ini ada isinya,
Ya berarti tinggal langsung ratun aja nih, ratun ke halaman buku. Soalnya kan dia udah bener tuh, apa namanya? Kalau misalkan dia kalau misalkan dia itu slugnya itu misalkan satu kayak ini nih. Nah, ini kan Miss Viva Rubel I ini kan eh yang pasti kan dia bukan nama buku kan, di sini kan nggak ada tuh logikanya. Kalau misalkan di sini nggak ada, berarti dia bukan bagian dari buku gitu. Berarti dia nggak perlu diarahkan ke halaman detail. Tapi kalau misalkan dia diisinya itu slugnya misalkan ini nih. Nah, kayak gini. Nah, ini kan dia bagian dari buku ya. Ini kan nama nama buku nih. Slug dari buku. Nah, dia kalau misalkan dia udah ketemu kayak gini, langsung aja berarti return ke halaman detail gitu pengecekannya. Terus kalau misalkan bukan, nah ini baru lanjut. Kalau misalkan bukan, ya kita query ulang aja kayak gini. Terus if berarti terus kita selanjutnya tinggal kayak gini. Kita cari dulu publishernya. Publisher where slug sama dengan slug. Nah, ini kan bukan slug array. Kenapa? Karena kan dia bukan array ya. Ini udah false di sini. Jadi nanti kita langsung akses aja slugnya. Berarti kan dia slugnya kan cuma satu doang gitu maksudnya. Nah, terus di sini tinggal aja berarti kreator. Nah, kayak gini. Kita first. Di sini juga kita first juga. Nah, terus di sini kita tinggal checking kalau misalkan publisher itu ada isinya, berarti kita tambahin dia sebagai filter gitu. Filter ke bukunya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. eh sama dengan books where publisher ID dollar publisher ID. Nah, kayak gini. Terus yang satu juga kalau misalkan kreator ada isinya, book sama dengan book creator ID, creator ID. Nah, kita return aja books get. Oke, oke. Kayak gini. Oke, sorry. Return inertia books get. Nah, ini nih lebih tepatnya nih. Ini kan udah. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan dia emang cuma ada satu doang, maka itu kan eh hanya ada antara kalau misalkan dia emang bagian dari buku kita retun ke detail, kalau memang bukan dari buku ya kita query aja dia. Jadi kita cari dia dia itu filternya slugnya itu bagian dari publisher atau dia slugnya itu punyanya kreator gitu. Jadi kalau misalkan dia punyanya publisher ya dia filternya by publisher ID. Kalau misalkan dia kreator ya berarti filternya by creator ID gitu. Ini berarti di sini kita udah bisa nih berarti. Nah, ini kalau misalkan dia filter apa namanya? Apa lagi nih? Undefined reading name. Oh ya, sorry. Kita belum tambahin ini ya. Nah, apa lagi nih? Oke, wah, berarti kayak gini. Oke, nah ini kan dia udah udah bener nih dia kreator name-nya Profesor Danilo Widel ya ini profesor ini semua kan. Terus
kreatornya, ini semua publishernya dia bisa beda-beda. Nah, gitu juga kalau misalkan kita mau searching by publishernya gitu. Misalkan ini. Jadi dia udah bener berarti. Nah, ini publishernya ini semua, terus kreatornya bisa beda-beda gitu. Nah, terus di sini tinggal kita arahin ke webnya, dia masih namanya apa? Masih show ya, oke. Ini berarti show juga nggak ada masalah. Nah, ini kalau misalkan gini, kalau misalkan kita klik detail, nah dia masih juga works untuk halaman detailnya, karena tadi kita udah cek tuh kalau misalkan dia cuma ada satu doang, ya berarti kalau misalkan terus dia ada satu, terus dia slugnya punyanya buku, ya berarti arahin ke halaman detail gitu. Nah, ini salah satu implementasi penggunaan slug ya, penggunaan slug pada URL gitu. Kita benchmark di Halo Dokter tadi, kita udah bisa nih ngefilter kalau misalkan kita parsingnya bukan di query param tapi di URL gitu kan. Agak keren gimana gitu kan. Nah, nih creator name udah kefilter kayak gitu kira-kira. Mungkin untuk implementasi slug di URL sebenarnya seharusnya sih masih ada ya, masih ada lagi. Cuma ini aku cuma kasih beberapa uh, case-nya aja yang possible dipakai slug di URL tuh kayak gimana sih. Nah, uh, kira-kira sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman uh, ada case lain itu ya mungkin bisa dieksplor lagi aja atau mungkin bisa didiscuss juga. It's okay. Mungkin kayak dari aku untuk sharing hari ini sekian. Terima kasih. Oke.